Salve saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini saya beri judul kerendahan hati mendatangkan sukacita. Diinspirasi dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Saudara-saudari yang terkasih, musuh dari kerendahan hati adalah kesombongan. Kesombongan adalah orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Dalam gereja Katolik, kesombongan dikategorikan sebagai salah satu bagian dari 7 dosa pokok. Kesombongan menjadi dosa pokok karena kesombongan itu dapat merusak relasi sosial dengan sesama. Kesombongan menghambat perkembangan diri sendiri dan bahkan kesombongan dapat menghambat relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Oleh karena itulah Yesus dalam Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14 berbicara secara khusus kepada para pendengarnya mengenai orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Yesus mengajak para pendengarnya untuk merefleksikan sikap batin dan mentalitas individu dalam menjalin relasi sosial dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Yesus menggunakan perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi adalah representasi masyarakat yang dianggap mapan secara rohani dan secara sosial pada zaman itu, sementara pemungut cukai dianggap pendosa yang korup karena memungut pajak lebih dari ketentuan. Tetapi justru Yesus memuji pemungut cukai itu oleh karena doanya yang singkat, padat, dan lahir dari kedalaman hati dengan kesadaran tingkat tinggi. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tetapi sebaliknya, orang Farisi berdoa dengan congkak, menampilkan kehebatannya di hadapan Tuhan. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Siapakah yang dipuji oleh Tuhan? Tentu saja pemungut cukai, karena doanya lahir dari kedalaman hati dengan semangat kerendahan hati serta dengan kesadaran bahwa dirinya sebagai orang berdosa. Maka dialah yang dibenarkan oleh Allah, dan tentu saja dia menikmati sukacita duniawi dan surgawi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki masa prapaskah, masa di mana kita diberi kesempatan oleh gereja untuk banyak berdoa, bertobat, berpantang, berpuasa, dan berbuat baik kepada sesama. Maka sangat relevan kalau kita menjadikan sikap orang Farisi dan pemungut cukai sebagai cermin introspeksi diri untuk melihat diri kita sendiri. Apakah selama ini saya seperti orang Farisi yang congkak dan sombong, atau seperti pemungut cukai yang rendah hati yang sadar akan keberdosaannya di hadapan Tuhan? Kalau kita masih seperti orang Farisi yang menganggap diri lebih benar, lebih suci, dan lebih hebat, maka masa prapaskah ini menjadi kesempatan yang penuh rahmat bagi kita untuk bertobat. Kembalilah kepada Tuhan dengan menerima sakramen tobat, karena sakramen tobat adalah senjata ampuh untuk menghancurkan kesombongan dan kesempatan untuk menumbuhkan kerendahan hati yang mendatangkan sukacita. Selamat merenungkan, semoga Tuhan memberkati. Amin.